Oke, jadi di video kali ini gue pengen kesaksian aja kenapa gue tetap di Katolik nih. Jadi kenapa gue stay di Katolik. Jadi gue balik dulu ke zaman gue sekolah dasar gitu kan. Pada saat itu rumah gue ke gereja tuh jauh banget gitu kan. Ongkosnya mahal, terus gue juga tukang mabok gitu kan. Jadi kalau naik angkot tuh kayak mual terus gitu dan akhirnya mungkin repot gitu ya. Terus mahal juga, akhirnya ya udah kayak jarang banget tuh ke gereja gitu kan karena ongkosnya mahal, terus gue juga tukang mabok gitu kan. Nah terus tiba-tiba diajakin nih sama teman komplek gue gitu kan, kayak yuk gereja bareng aja di sini gitu kan. Pertama karena bareng temen-temen gitu kan, kayaknya asik. Terus kedua transportnya lebih murah karena anak kecil doang gitu kan, berangkat cuma 1.000 doang gitu. Terus pakai kotak 5 dan jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu. Jadi mungkin setengahnya lah daripada harus ke gereja Katolik pada saat itu gitu kan. Jadi akhirnya ya udah dari zaman SD sampai lulus SMA gue ikut mereka tuh di gereja karismatik gitu. Kenapa gue tetap di gereja karismatik? Karena gue butuh nilai gitu kan. Dan gue sangat dibantu banget sama mereka gitu kan. Dan mereka welcome banget sama gue gitu kan. Walaupun gue nggak jadi jemaat di gereja mereka, tapi mereka nerima gue di sekolah minggu, ngasih nilai gitu kan. Dan apa ya, dan ngebantu gue bertumbuh secara iman. Dan itu bagus banget tuh gereja Katolik, namanya GSJA gitu ya. Gereja Sidang Jemaat Allah gitu. Gue sangat apa ya, sangat merasakan gitu pertumbuhan iman gue, rohani gue baca Alkitab, praise and worship, gue bisa pelayanan di gereja itu gitu kan. Ya makasih banget lah gitu buat GSJA yang bisa apa ya, ngasih cerita perjalanan hidup gue gitu. Nah terus setelah lulus SMA tuh tetap ikut tuh pelayanan anak mudanya itu di hari Sabtu malam gitu kan, malam minggu. Nah minggunya gue tetap di gereja Katolik tuh ikutan misa gitu. Jadi rajin banget lah gue pada saat itu gitu, Sabtu di karismatik, minggu di Katolik gitu kan, kayak gitu. Nah terus ada momen dimana akhirnya gue kayaknya gue harus di gereja Katolik deh, pulang gitu kan, pelayanan di sana. Karena gue di sini kan pelayanan juga tuh di GCA gitu. Terus gue kayak merasa kayaknya gue harus pelayanannya di Katolik sih gitu kan. Ya udah, yang ini gue tinggalin gitu kan. Terus gue ke gereja Katolik tuh, masuk ke OMK gitu kan. Tapi entah kenapa gue merasa di OMK ini kok eksklusif banget gitu ya. Wah jauh banget lah sama gereja karismatik gitu yang begitu welcome, begitu nyambut gitu kan. Gue seorang introvert tuh merasa kayak kok gue nggak dirangkul sih gitu kan, kok gue dicuekin gitu kan. Ya emang salah gue juga sih, namanya pelayanan kan buat Tuhan gitu ya, kok lu malah berharap pada manusia gitu kan. Ya namanya anak muda ya pada saat itu nggak ngerti gitu. Cuma yang gue rasain kayak gitu kan. Kenapa kok eksklusif banget gitu ya. Beda gitu. Kalau di karismatik tuh lu kayak kayak domba yang hilang aja gitu, kayak hey sini 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 come here gitu kan, diajak ngobrol, benar-benar dirangkul, kayak udah kenal lama aja gitu. Padahal baru kenal ya pada saat itu doang gitu. Nah itu akhirnya gue coba gue paksain deh, oke OMK gitu kan. Tapi ternyata nggak dapet gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah gue tetap misa di gereja Katolik, tapi nggak pelayanan. Udah kayak gitu aja. Jadi tiap minggu cuma ngabsen doang buat misa gitu kan. Nah, terus sampai suatu waktu gue udah kerja, diajakin lah sama temen gue lagi nih ikut di gereja karismatik yang baru namanya GKPB gitu kan. Nah di sana gue pelayanan gitu kan dengan anak mudanya. Jadi ikutnya sih bukan di ibadahnya mereka ya, di komselnya. Ada namanya profesional muda, di sana gue ikut, gue bertumbuh. Sekali lagi gue jadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Karena ya itu tadi, gue cuma misa doang gitu kan. Gue tuh kayak apa ya, kayak butuh lagi nih, eh butuh apa ya, butuh level up iman gue gitu kan. Dan ya Tuhan ngasih jalannya lewat itu, ke gereja karismatik itu gitu kan. Gue bertumbuh di sana, gue pelayanan lagi di sana. Tapi sekali lagi kayak gitu juga gitu. Jadi mereka tuh kalau misalnya hari Kamis atau Rabu gue lupa gitu kan. Nah, tapi hari Minggunya gue tetap tuh misa di gereja Katolik. Jadi gue tidak meninggalkan gereja Katolik, tapi pelayanannya di sini gitu kan, di karismatik. Gitu. Mereka juga ngajakin sih sebetulnya ikuti ibadah, cuma gue kayak enggak deh, gue kan Katolik sebetulnya gitu kan. Jadi gue mau pelayanannya di profesional muda aja gitu kan. Oke, gitu. Udah jalan nih dua-duanya gitu kan. Terus ada momen dimana gue kayak apa ya, kayaknya gue harus milih salah satu deh, gereja Katolik tapi di karismatik gitu kan. Wah gue berdoa lah pokoknya saat itu, minta petunjuk gitu kan. Sampai akhirnya lagi ada acara nih gereja Katolik namanya BDYD gitu, Bandung Diocese Youth Day gitu kan.
Gue ikut acaranya itu kan. Waktu itu acaranya anak muda gitulah. Walaupun waktu itu gue udah tua sih sebetulnya gitu, tapi gue ya udah ikutan aja gitu kan. Terus gue ikutan, acaranya seru gitu kan. Terus penutupannya di Sabuga, dan waktu itu dikasih buku tuh. Buku, gue lupa isinya apa, tapi yang paling gue ingat adalah buku di bagian belakang. Dia ngasih lihat ada yang namanya kategorial, PDKK, KTM, Legio Maria, dan lain sebagainya gitu kan. Terus gue pikir, oh karismatik ada nih Katolik gitu kan. Jadi selama ini gue pikir gereja Katolik tuh ya udah misa doang gitu. Ternyata enggak, bro. Dalamnya tuh ada kategorial, ada karismatiknya, ada yang lebih heningnya gitu kan, ada yang pendoa banget gitu kan. Jadi ada yang kayak gitu tuh. Gue baru sadar gitu kan. Ternyata selama ini gue nggak tahu ada yang kayak gini, dan gue yakin kalian juga pasti ada yang nggak tahu gitu kan. Makanya kalian nyari ke gereja lain. Situ gue sadar, terus kenapa gue harus pindah gitu ya. Ya udah aja gue di gereja Katolik gitu kan. Dan gue juga merasa kayaknya Bunda Maria sih yang kayak apa ya, kayak selalu narik gue gitu, kayak yuk pulang gitu kan, jangan pindah gitu. Kayaknya ada apa ya, kayak ada Roh Kudus gitu yang kayak nahan gue gitu kan. Makanya kenapa tadi kayak ada kerinduan lagi balik ke Katolik, kayak udah diajak pelayanan di sana tapi gue tetap ikutan misa gitu kan, kayak ada yang menahan itulah Roh Kudus gitu ya. Dan gue yakin itu kayak Bunda Maria sih, kayak gue merasakan hal itu gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, gue memutuskan untuk oke, gue Krisma gitu. Jadi ya itu, karena dari SD sampai SMA gue di karismatik, jadi gue tidak mengikuti runtutan Katolik secara utuh gitu kan. Jadi ya udah, Krismanya kelewat. Bahkan temen gue ada yang nanya, kok baru Krisma sekarang, katanya kayak gitu. Ya gimana gitu, gue emang spiritual journey gue emang harus jalan-jalan dulu gitu. Dan gue mensyukuri itu gitu. Gue bisa kenal banyak gereja karismatik, kenal banyak orang-orang yang pelayanan kayak gimana gitu kan. Jadi iman gue juga ya bertumbuh di sana gitu, bertumbuh di jalan gitu kan, gitu. Jadi yaudah, gue tetap stay di Katolik, gue Krisma, dan akhirnya sampai sekarang gue tetap di gereja Katolik gitu kan. Walaupun mungkin gue tuh orangnya introvert, terus gampang keringetan gitu kan. Kalau pelayanan di mimbar gitu, di altar, kayaknya gue agak kesulitan gitu kan untuk di depan banyak orang seperti itu. Makanya gue pengen pelayanannya kayak gini nih, sharing video lah, apalah yang bisa gue sampaikan gitu kan. Atau enggak di komsel tuh yang lebih kecil lingkupnya gitu kan, 4-5 orang doang gitu kan. Tapi lebih apa ya, lebih intimate gitu. Kalau misalkan di banyak orang itu gue agak kesulitan buat pribadi gue sendiri. Jadi gue memilih pelayanan di situ, dan gue juga memilih untuk pelayanan di jalan gitu. Jadi gue tuh selalu apa ya, gue lupa ayatnya, tapi ada yang inilah gue cantumin di sini gitu kan. Jadi Tuhan Yesus bilang kalau apa yang kamu lakukan terhadap orang yang hina ini, sebetulnya engkau melakukannya untuk aku gitu kan. Dan gue mengalami itu gitu. Jadi gue tuh seneng gitu, kayak jalan-jalan tapi bagi-bagi makanan gitu kan, pinggir jalan. Sampai ada momen dimana titik gue lihat ternyata Tuhan tuh bukan dalam wujud yang supranatural turun gitu tiba-tiba kayak gitu. Enggak, justru dia tuh datang ke orang-orang ya di sekeliling kita gitu kan. Bahkan dia datang di apa ya, dalam wujud orang yang sebegitu hinanya gitu. Jadi gue waktu itu pernah jalan nih, biasa lagi bagi-bagi motor, bagi-bagi ini gitu kan, makanan. Terus ada tuh di jalan di Raja Wali di Bandung gitu. Ada orang kayak, mungkin dia kusta gitu ya, udah di pinggir jalan gitu kan, duduk, ngemper gitu. Terus minta-minta gitu kan. Sebetulnya gue udah lewat nih, motor gue udah lewat gitu. Tapi entah apa yang, ada yang ngegerakin hati gue kayak, terus ngebisikin gitu kayak, balik lagi dong gitu. Putar balik gitu. Ada yang bilang kayak gitu kan. Terus ya udah, gue putar balik tuh, ngelawan arah gitu kan. Biarin lah, ngelawan arah. Lagi sepi juga, udah malam gitu. Ngelawan arah gitu. Terus gue kasih tuh nasi gorengnya gitu kan. Ini buat makan. Terus ya, tangannya tuh kayak udah potong sebuku, tinggal sisa segini gitu kan, tangannya kayak gini gitu. Terus dia terima gitu kan. Waktu itu nyes banget gitu, hati gue tuh kayak wow gitu, merinding gitu kan. Nah, udah setelah itu gue kasih gitu, makan ya Pak, kata gue gitu. Udah, gue pergi di jalan, dan selama gue jalan tuh merinding gue ceritainnya, karena ya emang gitu kesaksian gue gitu. Gue balik gitu kan, di motor gue nangis gitu kan, kayak entah kenapa gitu gue kayak tersentuh banget gitu, kayak oh ternyata
kayaknya gue harus pelayanannya di sini gitu. Tuhan menunjukkan jalannya tuh kayak gitu gitu. Jadi gue harus bagi-bagi makanan buat orang yang membutuhkan gitu kan. Ya udah, dari situlah gue komit setiap minggu tuh gue bagi-bagi makanan. Ya, barang 3, 4, 5 bungkus doang gitu. Tapi ya udah itu gue bagiin. Yang gilanya tuh pas gue nangis di jalan tuh ada lagi yang bisikin gitu kan, kayak lain kali coba suapin. Wah, gue belum nyampe sampai sekarang masih belum berani gitu kan, tapi ya mudah-mudahan suatu saat gue berani gitu. Tapi sampai sekarang ya itu gue tiap minggu bagi-bagi makanan gitu. Yang nggak gue videoin juga gitu. Cuma kayak sekarang kayaknya buat ngejangkau orang-orang yang lebih luas kayaknya harus di videoin gitu kan. Makanya gue di deskripsi suka bilang tuh di Saweria gitu kan, yuk bagi-bagi gitu kan, bantuin gue gitu untuk, karena banyak banget gitu di luar sana tuh orang-orang yang masih butuh makanan gitu. Jadi ya gue berharap kalian sedikit banyak juga mau membantu gitu kan. Kalau kalian lagi nggak bisa, ya udah lewat gue gitu. Jadi nanti gue yang gue yang bagi-bagiin di pinggir jalan, tapi atas nama kalian. Tetap itu ya berkat, pasti berkatnya kalian lah. Gue cuma ngebantuin doang gitu. Jadi ya itulah perjalanan spiritual gue jadi seorang Katolik gitu. Mungkin ya namanya hidup ya ada naik turun iman juga sama sebetulnya. Gue mencoba untuk menjadi pribadi yang teguh gitu dalam iman, tapi dalam perjalanannya memang kadang sulit banget sih. Hidup tuh kadang roller coaster banget gitu kan, dan ya apapun yang terjadi tetaplah bertahan dalam iman gitu kan. Iman yang mana? Iman yang Kristiani lah pokoknya, entah Kristen, entah Protestan, entah Katolik gitu kan. Yang penting tumbuh dalam Yesus gitu. Protestan apa Katolik itu kan sebetulnya cuma ya tata cara ibadahnya doang. Sedikit banyak perbedaan ya nggak masalah lah gitu kan, namanya juga manusia. Tapi intinya kan kita satu ya dalam tubuh Kristus gitu. Jadi udah lupain perpecahan yang ada 500 tahun yang lalu gitu. Yuk kita tumbuh bareng, tumbuh sama-sama gitu kan, fokus pada Kristus. Dan ya jadi buah-buah rohaninya tuh harus dihasilkan untuk sesama kita yang ada di luar sana gitu. Jadi ya semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian yang pengen tetap stay di Katolik, coba ya ikut kategorialnya. Jadi nggak usah nyari ke gereja lain, di Katolik juga banyak gitu kan. Kalau misalkan kalian mau nanya apapun gitu kan, misalkan gereja mana gitu yang bisa gua singgahin, misalkan kalian orang baru di Bandung, kalian orang baru di Tangerang gitu kan, ya kalian bisa tanya-tanya gue lah. Sedikit banyak mungkin gue bisa membantu gitu. Jadi ya di video kali ini itu dulu yang bisa gue bahas. Ini dia perjalanan spiritual gue tetap menjadi seorang Katolik gitu. Yang kata orang membosankan, kata orang ngantuk gitu kan, tapi no. Oh iya, gue lupa. Jadi gue waktu itu baca buku Scott Hahn, Rome Sweet Home. Itu buku bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian orang Katolik yang pengen pindah gitu, tapi ada keraguan gue pindah apa enggak, kalian harus baca buku itu. Dan buat orang Katolik yang ingin memperkuat imannya, kalian juga harus baca buku itu. Itu buku bagus banget. Gue sangat merekomendasikan buku itu, dan nanti gue review deh bukunya gitu. Ya, sekian dulu yang bisa gue bahas. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.